Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya, yaitu orang-orang yang kafir, sama saja atas mereka apakah engkau beri peringatan kepada mereka ataupun tidak engkau beri peringatan, namun mereka tidaklah akan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, di siang ini kita mencoba mendalami bahwa orang yang akan bisa mendapat hidayah adalah orang yang bertakwa, yaitu orang yang telah menyediakan dirinya untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah membuka hatinya untuk menerima petunjuk itu, sehingga selangkah demi selangkah dapat mereka penuhi, sehingga akhirnya meneruskan dengan amal. Amal pertama yang mereka lakukan yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah murah hati dan murah tangan, memberi kepada sesama manusia. Tetapi orang yang kafir ini sukar untuk dimasuki oleh hidayah tadi. Apa arti kafir? Arti yang asli yaitu kufur, dan pembuatnya itu dinamai kafir. Ialah menimbuni atau menyembunyikan sehingga tidak kelihatan lagi. Disebut di dalam Al-Quran sendiri, surat Al-Hadid surat 57 ayat ke-20, disebutkan di sana yaitu peladang yang menanamkan benih lalu menimbunnya dengan tanah sehingga benih itu terbenam di dalam tanah, dinamai orang kufar. Kama salih waisin ahjabal kufaron nabatu, seperti hujan yang menakjubkan pertumbuhannya itu bagi si penanam. Di sini kita melihat arti yang dalam sekali dari kalimat kufur, yakni bahwa di dalam hati sanubari itu tidak ada kesediaan untuk menerima kebenaran. Sebenarnya di dalam hati manusia itu ada benih untuk menerima kebenaran. Lebih tegas lagi, dalam hati manusia itu ada benih untuk mengakui daripada kebenaran. Tetapi oleh si kafir, benih ini yang bisa tumbuh dengan baik itu ditimbunnya, dikemukakan berbagai alasan kebenaran dengan berbagai cara. Namun bagi mereka sama saja, tidak ada yang bisa mereka terima. Mereka telah mengkafiri suara hati mereka sendiri. Apa sebab orang menjadi mengingkari, orang menjadi kafir? Orang menjadi kafir kadang-kadang ialah karena juhud, yaitu meskipun seruan yang disampaikan kepada mereka itu tidak dapat mereka tolak kebenarannya, ini kafir juhud. Tetapi oleh karena mengganggu kedudukan dan perasaan tinggi diri mereka, maka kebenaran itu mereka tolak. Saudara-saudara sekalian, banyak pemuka Quraisy di Mekah tidak mau menerima peringatan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melarang mereka menyembah berhala, atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan untuk tidak memakan riba, karena kedua perkara ini amat penting hubungannya dengan posisi mereka dan kedudukan mereka. Saudara-saudara sekalian, pemuka-pemuka Yahudi di Madinah pun menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan karena yang beliau serukan itu tidak benar, melainkan karena hasad, melainkan karena dengki, iri hati yang ada dalam hati-hati mereka. Mengapa seorang Arab mengaku diri menjadi Rasul Allah, menjadi utusan Allah, padahal Nabi dan Rasul itu hendaklah dari Bani Israel? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Raja Heraklius misalnya di Sam pernah menerima surat dari Rasulullah SAW mengajak untuk memeluk kepada Islam.
Karena pandainya utusan yang membawa surat, hatinya menerima, malahan tidak ada sikap yang menentang. Tetapi setelah dikaji lebih mendalam, atau kalau sekiranya dia masuk Islam, artinya adalah bahwa kedudukannya sebagai raja ini akan terancam. Karena dibantah keras oleh pendeta dan orang-orang pejabat-pejabat kerajaan pada waktu itu, maka dia pun akhirnya menyatakan tidak akan menukar agamanya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya berkirim ucapan pada waktu itu, selamat saja waktu itu kepada Rasulullah SAW, tetapi tidak mau menukar daripada agamanya. Kemudian kita lihat juga Raja Persia, Kisra Abruz, Raja besar Persia. Ketika dibacanya surat yang dikirimkan Nabi SAW kepadanya, dengan murka dan sombong dia merobek daripada surat itu di hadapan utusan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan utusan baginda Nabi SAW. Padahal tingkah laku yang demikian itu sangat melanggar sopan santun kerajaan, sangat melanggar sopan santun daripada diplomasi. Sebab dia memandang sangat tidak pantas orang Arab yang hina itu berkirim surat kepadanya, orang besar, seperti orang yang sama kedudukan, padahal dia ini, Kisra ini adalah seorang raja besar. Nah, inilah beberapa contoh sikap kekafiran atas seruan Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang seperti demikian sama sajalah bagi mereka, sawaun alaihim. Apakah Nabi Muhammad SAW menyampaikan peringatan kepada mereka ataupun tidak memberikan peringatan kepada mereka, namun mereka tetap saja tidak mau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatun wa lahum adzabun adzim. Telah dicap, dimaterai oleh Allah Subhanahu wa taala atas hati-hati mereka, dan atas juga pendengaran mereka, dan atas juga absorhim, penglihatan mereka. Di dalamnya ada penutup. Di dalamnya ada penutup gisyawatun walahum adzabun alim. Walahum adzabun azim. Ini dah demikian sikap mereka, kesombongan mereka, juhud karena menentang agama, inat karena keras kepala. Maka hati dan pendengaran mereka telah dicap, telah dimaterai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya telah disegel. Artinya kekafiran ini telah menjadi sikap hidup mereka, tidak bisa dirubah lagi. Lantaran bekas cap itu, maka sudah ada tanda di dalamnya yang tidak bisa dihilangkan lagi. Seperti misalnya kertas yang sudah dicetak padanya huruf, maka dimasukkan lagi cap yang lain di dalamnya, maka tidak ada faedahnya. Yang dapat diberi cap atau cetakan hanyalah kertas yang masih kosong, atau pengertian segel atau materai ini tidak bisa dibuka lagi oleh siapapun. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya rumah yang telah disegel oleh jaksa, nah karena kalah di dalam perkara, maka dia tidak bisa dibuka lagi. Nah, inilah artinya segel, cap yang dimaterai ke dalam hati-hati mereka. Maka pada penglihatan mereka sudah ada penutup, ada pendengaran mereka sudah ada penutup. Sebab itu apapun yang diperlihatkan kepada mereka tidaklah akan nampak oleh mereka, tidak akan nampak oleh mereka lagi. Mereka seolah-olah buta, tuli, tidak mau mendengar. Pernah juga dikatakan orang bahwa mata ini telah memakai kacamata yang mempunyai warna khusus, misalnya warna hitam. Maka walaupun barang putih dibawa kepadanya, namun dia akan melihatnya hitam juga. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Azab kekufuran itu amat besar. Pertama, azab dalam kehidupan dunia, dan yang kedua, azab nanti kelak di akhirat. Penentang kebenaran itu karena kufur, yaitu menimbun perasaan hati yang murni, akan selalu rasa gelisah, tidak pernah bersenang-senang, tidak pernah diam.
karena sakit hati. Hati mereka ini sebenarnya penuh dengan penyakit. Mereka sangat sakit hati karena kedaulatan mereka, kebebasan mereka diganggu oleh paham yang menurut mereka paham yang baru itu. Maka timbullah kebencian, dengki, murka, permusuhan dalam hati mereka. Sebab itu mereka makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Nah, siangnya dipenuhi oleh cemburu. Nah, mereka selalu didorong oleh hawa nafsu mereka sendiri supaya melakukan kejahatan. Nah, kalau perlu membunuh pun mereka mau. Hati mereka bertambah sakit karena apa yang mereka lakukan. Karena apa yang mereka halangi itu bertambah maju juga. Orang Islam pada waktu itu berkembang, semakin maju. Nah, dan apa yang mereka pertahankan bertambah terdesak. Nah, itulah sebabnya maka di zaman Makkah pemuka musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal pernah membuat permufakatan, yaitu hendak membunuh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di Madinah orang Yahudi Bani Nadir pun nyaris menimpakan batu besar kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang duduk pada waktu itu bersandar pada satu dinding di rumah dari rumah-rumah mereka. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian dapatlah kita merasai bahwa mereka itu disiksa dan diazab oleh kekufuran mereka sendiri, yang akhirnya sampailah kepada puncak, yaitu seketika pemuka Quraisy 70 orang banyaknya waktu itu tewas di dalam peperangan Badar, dan selebihnya pulang mereka dengan kekalahan. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jadi pemuka dari kekufuran itu, yaitu Abu Lahab, telah menerima berita kekalahan di Badar itu. Maka terus mendadak shock di saat itu juga, karena sangat terkejut. Nah, inilah bermacam-macam ajab di dunia saja. Nah, di pemuka-pemuka Yahudi di Madinah pun memiliki nasib yang sama pula. Ka'ab bin al-Ashraf misalnya dibunuh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Bani Quraizoh disapu bersih, dan Bani Nadir diusir habis dari Madinah. Saudara-saudara sekalian, Abruiz Raja Persia, Kisra Raja Persia, setelah utusan Rasulullah SAW kembali ke Madinah dan melaporkan kepada beliau bahwa surat beliau ini dirobek, serta merta beliau berkata, kerajaannya akan robek. Kerajaannya akan robek. Akhirnya dia mati, dibunuh oleh putranya sendiri. Dan sejak itu kerajaan Persia hancur dari dalam karena perebutan mahkota. Sehingga seketika Islam masuk ke sana, mereka tidak dapat bertahan lagi. Yaitu tentara di bawah Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Raja Heraklius pun sekeping demi sekeping kerajaannya di Suriah direbut oleh Islam, sehingga akhirnya terpaksa negeri itu dia tinggalkan. Sambil menitikkan air mata, dia berkata, selamat tinggal Suriah, selamat tinggal yang tidak akan bertemu lagi. Nah, inilah saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajab dunia yang besar bagi pemuka-pemuka kafir yang menentang itu. Tentu akan mereka terima juga ajab nanti di akhirat, ajab yang lebih besar. Nah, sekarang kita sebagai umat pengikut baginda Rasulullah SAW dan menjunjung tinggi cita-cita Nabi Muhammad SAW, dapatlah mengambil pelajaran daripada ayat ini. Apabila cita-cita Rasulullah SAW yang sejati kita tegakkan, kita pun akan berjumpa penentangan dengan kekufuran yang demikian. Hati mereka menerima kebenaran itu, tetapi mereka timbuni, mereka sembunyikan. Seperti peladang tadi memasukkan biji jagung ke tanah. Sesudah mereka masukkan
ke dalam lubang itu, maka mereka timbuni dari atas. Nah, timbuni dari atas. Tetapi jagung akan tumbuh juga kecuali kalau telah mendapat cap, seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyu itu. Umpama jagung yang sudah direbus, atau dengan tidak kita sadari kita mengaku diri orang Islam, Al-Quran kita baca, bahkan kita lakukan dengan tajwid yang baik, tetapi isi daripada Al-Quran itu tidak kita pahami dengan seksama. Lalu datang orang menyerukan kebenaran, supaya kita benar-benar kembali kepada ajaran Rasul, maka hati kecil mengakui kebenaran itu, tetapi ditolak dengan keras. Karena apa? Karena diri tersinggung. Karena ini menurut saya ajaran yang baru. Karena dengki. Karena merasa dilintasi atau terlampaui. Apakah kita akan memperoleh bahaya besar pula, yaitu dicap hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselubungi mata kita, sehingga kebenaran apakah tidak nampak lagi? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama Islam telah kita terima dalam secara keseluruhan dan telah kita namai dia agama kita. Ada di antara orang-orang Islam yang marah dan merasa dihina kalau dikatakan dia kafir, tetapi amal Islam ini tidak dikerjakan lagi. Amal Islam ini tidak dikerjakan lagi. Dia cuma namanya saja, tapi dia sudah tidak mengenal lagi Islam. Dan jika diajak kepada ajaran Islam, dia marah. Apakah ini akan dapat murka Allah Subhanahu wa taala juga dengan dicap hati dan pendengarannya dan penglihatannya ditutup dan diselubungi? Islam suaranya bisa hidup karena selalu adanya dakwah. Islam hanya bisa hidup kalau ahli-ahli fikirnya selalu menggali rahasianya untuk dijalankan, untuk diamalkan. Dia tidak boleh dibiarkan membeku, statis, jumud. Kalau telah jumud, ini berarti dia mati. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang menghidupkan agama kembali, menghidupkannya kembali, akan bertemulah dia dengan rintangan yang besar, yaitu penentangan, kritikan, cemoohan, kemudian mereka mentertawakan, menghina, mengejek. Juga rintangan-rintangan besar, yaitu kekufuran dari orang yang mengaku dirinya Islam sendiri. Namun seperti juga kedua ayat ini diperingatkan kepada baginda Rasulullah SAW, bukan buat beliau putus asa, melainkan supaya bekerja lebih giat. Maka bagi penyambung waris Muhammad SAW, ayat ini pun bukan menyebabkan putus asa, tetapi untuk mendorong semangat. Dan jangan pula kita salah mentafsirkan, lalu berkata bahwa kalau sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala hati mereka, apalagi apa artinya dakwah? Kenapa kita harus dakwah? Karena sudah dicap oleh hatinya oleh Allah. Bukan demikian. Padahal datangnya cap itu adalah sesudah sikap mereka yang tidak mau percaya. Bukan cap terlebih dahulu, melainkan pertentangan mereka lah yang terlebih dahulu terjadi. Keingkaran mereka lah yang terlebih dahulu terjadi. Sesudah kita ketahui tentang keadaan si kafir yang dimaksud mula-mula oleh ayat-ayat tadi, patut kita juga ketahui siapa yang dikatakan kafir menurut hukum agama. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan kafir adalah orang-orang yang tidak mau percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa taala, atau percaya juga dia bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, tetapi tidak dipercayainya akan keesaannya, dipersekutukannya, ini kemusyrikan, dipersekutukannya yang lain itu dengan Allah Subhanahu wa taala, atau tidak percaya akan kedatangan rasul-rasul, dan tidak percaya dengan kedatangan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak percaya akan kehidupan akhirat. Jadi tidak percaya kepada kehidupan akhirat, tidak percaya akan adanya surga, tidak percaya akan adanya neraka. Pendeknya, tidak menerima, tidak mau percaya kepada keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan hukum-hukum yang jelas,
yang termaksud di dalam kitab Allah, semua itu ditolaknya. Nah, setelah datang kepadanya keterangan yang jelas. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita misalkan ada seorang beragama Islam, tetapi dia tidak mengerjakan puasa misalnya, atau tidak mengerjakan sholat, belum tentu dia sudah pasti menjadi kafir. Karena apa? Karena meninggalkan itu. Tetapi kalau sudah dia menyatakan bahwa sholat dan puasa itu tidak dikerjakannya, karena apa? Karena dia tidak mau percaya akan perintah itu. Saya tidak percaya sholat, tidak percaya puasa. Nah, meskipun sudah pasti dia seharusnya tahu sebagai orang Islam, maka saudara-saudara sekalian, pada waktu itulah dia boleh disebut kafir karena menentang. Nah, lantaran itu maka dibagi-bagi orang-orang kafir itu kepada beberapa tingkat, beberapa kategori juga. Mengeluh terus ya karena kesusahan, mengeluh terus karena kesulitan hidup, padahal nikmat Allah ini tetap juga diterima setiap saat. Dia tidak sadar, tidak paham, dan tidak mau mengerti, padahal dia tahu Allah SWT memberikan nikmat yang begitu banyak pada dia, tetapi dia melupakan nikmat itu karena adanya kesusahan. Maka orang ini telah mendekati daripada pintu kufur. Tahu akan kebenaran tetapi tidak mau mengakuinya. Nah, ini corak kafir yang terbanyak di zaman Nabi SAW. Jadi corak kafir yang tidak mau mengakui. Adapun kafir di zaman kita yang hampir sama dengan itu adalah orang-orang yang menyatakan bahwa Islam ini hanya agama untuk orang Arab, bukan untuk bangsa yang lain. Bahkan mereka tidak suka kepada yang namanya Arab. Yang bau-bau Arab mereka tidak suka. Pokoknya hanya agama untuk orang Arab itu Islam itu. Atau berkata bahwa agama itu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, tidak ada peraturan-peraturan Islam mengenai kemasyarakatan. Nah, bahkan tidak sesuai lagi dengan zaman. Nah, wajib ditafsirkan kembali, wajib dirobek malah sama sekali. Nah, tetapi kalau mereka masih tetap mengakui kebaikan peraturan-peraturan itu, dan kita pun jangan berhenti berusaha untuk menjalankannya, nah, belum dapat dipastikan kekufurannya. Misalnya juga tentang larangan riba, misalnya di dalam Al-Quran. Al-Quran sudah melarang riba dengan nyata-nyata. Wahallallahu bai'a wa harrama riba. Nah, padahal di zaman sekarang seluruh dunia menjalankan ekonomi ini dengan memakai bank. Nah, saudara-saudara sekalian, yang tidak bisa dipisahkan dengan riba. Maka kalau ada orang yang berkata bahwa peraturan Al-Quran ini tentang riba ini sudah kolot, Masya Allah, sudah tidak sesuai lagi dengan zaman, nah, kita tidak percaya, nah, dia dapat menyusun ekonomi kita, katanya. Nah, maka orang ini sudah terancam oleh kekafiran. Tetapi kalau dia berkata, Masya Allah, katanya pengaruh Yahudi terlalu besar, nah, dalam ekonomi dunia ini, sehingga kita umat Islam terpaksa memakai sistem ekonomi dengan riba itu, dan belum bisa kita mempunyai cara yang lain. Nah, maka orang yang bicara demikian, belum dapat orang itu dituduh kafir. Ada lagi saudara-saudara sekalian semacam kafir, yaitu tidak mau tahu apa kebenaran itu dan tidak peduli, tidak cinta. Tiap-tiap disuruh pada kebenaran, tiap itu pula dia menjauh. Terdengar seruan, ditutupnya telinganya. Nampak kebenaran, dipicingkan matanya, ditutuplah matanya. Sebab matanya sudah tidak dibiasakannya, ya, menentang cahaya kebenaran itu. Maka silaulah dia bila bertemu dengan itu. Ada lagi karena tidak ada perhatian sama sekali ke jurusan itu. Mereka lalai. Yang diketahuinya hanyalah asal perut berisi, asal seleranya terlepaskan, asal dapat hidup. Nah, kekafiran seperti ini pada umat yang buta agama, yang jarang sekali mendapat penerangan atau dakwah. Kafir karena bodoh.
ini masih bisa diikhtiarkan memperbaikinya. Jadi banyak terjadi kebodohan di kampung-kampung di mana-mana. Nah, karena apa? Karena mereka urusan perut mereka, urusan ekonomi mereka. Nah, mereka tidak mau mendengar juga dakwah. Oleh karena itu banyakkan dakwah agama. Nah, negeri-negeri yang seperti itu adalah tanah yang subur untuk menghabiskan Islam dari tempat itu dan menggantinya dengan agama yang lain yang kuat, memberi makan dan membagi-bagi beras. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, maka kita betul-betul harus usaha dakwah senantiasa. Dan di tempat ini insya Allah kita buat tadhkirah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT dan istiqomah di dalam dakwah. Saudara-saudara sekalian, di siang ini di Masjid Agung Kota Sukabumi, di pusat Kota Sukabumi ini, saya coba untuk menyampaikan beberapa ayat Al-Quran dan memberikan nuansa berpikir agar kita ada kerisauan dengan agama, bagaimana agama wujud di kota ini, bagaimana agama ini sempurna diamalkan oleh orang-orang. Saudara sekalian, insya Allah lain waktu kita membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Kami sudah sediakan beberapa tempat tong sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Mari kita jaga kebersihan taman alun-alun ini. Dan juga kami himbau dilarang menginjak rumput taman karena rumput taman masih dalam proses pemeliharaan dan pertumbuhan. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara, agak terganggu dengan suara tadi. Nah, inilah pentingnya kita senantiasa bermudzakarah, dan insya Allah nanti lain kesempatan kita sambung lagi. Semoga tadhkirah di siang ini memberikan semangat kepada kita untuk memperbaiki iman dan amal kita, insya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.